Pernah kepikiran nggak, kalau tubuh seseorang jadi abu karena kremasi, apakah Tuhan jadi kehabisan bahan buat membangkitkan dia? Mungkin kamu juga pernah dengar kalimat begini, "Jangan kremasi, nanti Tuhan susah bangkitin." Dan jujur ya, buat keluarga yang lagi berduka, kalimat begitu bisa bikin tambah panik. Jadi hari ini kita bahas pelan-pelan, apa yang sebenarnya diajarkan iman Kristen tentang kremasi dan kebangkitan. Bayangin kamu lagi di rumah duka. Semua orang capek, sedih, dan harus ambil keputusan cepat, pemakaman atau kremasi. Ada yang mikir soal biaya, ada yang mikir soal jarak, ada yang mikir soal tradisi keluarga. Lalu tiba-tiba ada yang nyeletuk, kalau kremasi nanti nggak bisa bangkit. Kalimat itu kedengarannya rohani, tapi pertanyaannya, bener nggak? Atau itu cuma ketakutan yang diwarisin turun-menurun? Nah, mari kita lihat kebenarannya. Pertama, penting banget. Alkitab tidak memberikan perintah teknis yang eksplisit. Harus dikubur dan tidak boleh kremasi. Yang ada adalah pola yang sering terjadi dalam budaya saat itu. Mayoritas orang dimakamkan. Tapi bedakan ya sobat, umum terjadi tidak sama dengan diperintahkan sebagai satu-satunya cara. Jadi kalau ada orang bilang kremasi itu otomatis dosa, kita harus tanya, itu ayatnya di mana? Karena iman Kristen itu bukan soal tradisi yang diwariskan doang, tapi kebenaran yang diuji. Nah sekarang, ada ayat yang sering dipakai untuk memberi perspektif tubuh manusia. Kejadian 3 ayat 19. Engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Poinnya sederhana, tubuh kita fana. Mau dikubur, tubuh akan kembali menjadi debu lewat proses alamiah. Mau dikremasi, tubuh kembali menjadi debu lewat proses cepat. Tapi pertanyaannya bukan yang mana lebih rohani, tapi apakah kebangkitan bergantung pada kondisi jasad. Di dalam iman Kristen, kebangkitan itu mujizat, dan mujizat selalu bicara tentang siapa yang bertindak. Kalau kita percaya Yesus Kristus bangkit dari kematian, kalau kita percaya Dia mencipta dari ketiadaan, masa Dia kalah sama abu? Kadang kita tanpa sadar menurunkan kebangkitan jadi seperti rekonstruksi medis, seolah-olah Tuhan butuh bahan baku utuh. Padahal kebangkitan bukan proyek forensik. Kebangkitan itu adalah tindakan Allah yang berdaulat. Bagian yang paling sering dibahas adalah 1 Korintus pasal 15. Rasul Paulus menjelaskan kebangkitan pakai gambaran benih. Benih ditanam, lalu Allah memberi tubuh yang baru sesuai kehendaknya. Intinya ada kesinambungan identitas. Ini kamu. Tapi juga ada transformasi, kamu yang dimuliakan. Paulus bahkan membedakan, ditabur dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kuasa. Tubuh alamiah, tubuh rohania, bukan hantu, tapi tubuh yang dihidupi roh. Nah, perhatikan sobat, Paulus tidak sedang berkata, asal jasadmu utuh. Dia sedang berkata, Allah sanggup memberi tubuh kebangkitan. Sekarang kita pakai logika sederhana. Kalau alasan menolak kremasi adalah tubuhnya jadi abu, maka pertanyaannya, bagaimana dengan orang Kristen yang mati 2000 tahun yang lalu? Mayoritas sudah jadi debu juga. Bagaimana dengan martir yang dibakar? Bagaimana korban kebakaran? Korban perang? Kecelakaan laut? Bagaimana tubuhnya tidak utuh karena penyakit atau bencana?
Kalau kebangkitan tergantung keutuhan jasad, maka harapan kebangkitan cuma untuk sebagian orang saja. Dan itu bertabrakan dengan iman Kristen yang berkata, Allah membangkitkan orang mati karena kuasa-Nya, bukan karena kondisi material kita. Sekarang kita juga harus jujur, dalam tradisi Kristen, pemakaman memang sangat dihargai. Kenapa? Karena pemakaman itu simbol yang indah. Tubuh ditaburkan seperti benih menunggu kebangkitan. Tubuh dihormati sebagai ciptaan Allah, bukan dibuang. Itu sebabnya, sebagian tradisi gereja Rasuliah sangat menekankan penguburan sebagai praktik yang paling pas secara simbolik. Sementara gereja Katolik mengizinkan kremasi dalam kondisi tertentu dengan penekanan bahwa iman akan kebangkitan tidak boleh ditolak. Jadi sikap yang sehat seperti ini. Penguburan kuat secara simbol, historis dan pastoral. Kremasi bukan otomatis tidak bisa bangkit, tapi perlu dilihat motivasinya dan tetap dilakukan dengan hormat. Nah, ini penting banget. Bukan cuma boleh atau tidak, tapi kenapa? Kalau seseorang memilih kremasi karena keadaan ekonomi, kondisi tempat, situasi keluarga, kebutuhan praktis, itu wilayah hikmat dan kebebasan Kristen. Tapi kalau kremasi dipilih dengan motif menolak kebangkitan atau mau memutus konsep tubuh karena menganggap tubuh itu jahat, atau terhubung dengan ritual spiritual yang bertentangan dengan iman, nah, itu problemnya bukan kremasi, tapi teologinya. Kristen percaya tubuh itu berharga. Kristen juga percaya tubuh bukan ilah, jadi tidak harus dipertahankan utuh selamanya. Kita menghormati tubuh, tapi kita menaruh pengharapan pada Tuhan. Gambaran paling menguatkan bisa kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4. Orang mati dalam Kristus akan bangkit dan kita semua akan diubah. Lalu Yohanes 5 juga bicara bahwa semua yang dikubur akan mendengar suaranya. Dan Wahyu 20 menggambarkan kebangkitan dan penghakiman terakhir. Bahasa sederhananya, saat Kristus datang kembali, Dia tidak mengumpulkan atom-atom kita satu persatu seperti puzzle. Dia membangkitkan pribadi, identitasmu, kamu dalam tubuh yang dimuliakan. Kalau Tuhan sanggup menciptakan, Dia sanggup membangkitkan. Abu bukan musuh Tuhan. Kalau kamu sedang berduka dan topik ini bikin kamu takut, dengar ini baik-baik. Kebangkitan tidak bergantung pada metode pemakaman. Kebangkitan bergantung pada Kristus yang hidup. Kalau pengharapanmu ada pada Dia, maka bahkan debu pun bukan akhir cerita. Karena di tangan Tuhan, debu bisa jadi awal dari kemuliaan. Nah sobat, kalau kamu terbantu, bagikan video ini ke teman atau keluarga yang lagi bergumul soal hal ini. Dan tulis di komentar, kamu pernah dengar mitos apa soal kremasi dan kekristenan. Tuhan menguatkan kamu yang sedang berduka. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kamu dan keluarga. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.